Sebelumnya, Sri Mulyani menegaskan akan menindaklanjuti temuan transaksi senilai 300 triliun rupiah yang diduga janggal di lingkungan Kementerian Keuangan. Ani, sapaan akrab dari Sri Mulyani, mengajak Mahfud untuk membersihkan Kementerian Keuangan dari korupsi atau tindak kriminal lainnya. Akhirnya terkuak, transaksi janggal 300 triliun rupiah di Kemenkeu pencucian uang. Dilansir dari Detik Finance Jakarta, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu hari ini melakukan pertemuan dengan Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Pertemuan ini dilakukan menyoal transaksi janggal 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD menjelaskan, transaksi janggal 300 triliun rupiah yang dipermasalahkan bukan merupakan tindak pidana korupsi di Kementerian Keuangan, tapi pencucian uang. Dia juga menjelaskan, tindak pidana pencucian uang tidak mengambil uang negara, berbeda seperti korupsi. Soal potensi kerugian negara imbas dari tindak pidana korupsi sendiri, Mahfud mengatakan pihak Kementerian Keuangan telah berhasil mengupayakan pengembalian kerugian negara sebesar 7 triliun rupiah. Soal dugaan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun rupiah, menurutnya akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, mulai dari KPK, kejaksaan, hingga kepolisian. Selain itu, dilansir dari CNN Indonesia, cerita Mahfud beri tanda senyum ke Sri Mulyani saat bicara isu korupsi. Menko Polhukam Mahfud MD disambangi jajaran petinggi Kementerian Keuangan yang dipimpin Wamenkeu Suhasil Nazara terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal transaksi janggal pegawai hingga 300 triliun rupiah. Dalam jumpa pers tersebut, Mahfud mengaku kerap memberi tanda senyum kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani apabila ada materi pembicaraan yang keras terkait pemberantasan korupsi dan pencucian uang di lembaga tersebut. Dia menyatakan dugaan transaksi mencurigakan itu melibatkan sekitar 467 orang pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dari 2009 hingga dengan 2023 ini. Pada kesempatan itu, Mahfud menyatakan sebetulnya dia ingin konferensi pers itu bersama Sri Mulyani. Namun kesempatan berada dalam satu ruang yang sama terkendala pekerjaan masing-masing. Akhirnya jajaran bawahan Sri Mulyani saja yang menyambangi dirinya di kantor Kemenko Polhukam pada Jumat petang ini. Sebelumnya, Sri Mulyani menegaskan akan menindaklanjuti temuan transaksi senilai 300 triliun rupiah yang diduga janggal di lingkungan Kementerian Keuangan. Ani, sapaan akrab dari Sri Mulyani, mengajak Mahfud untuk membersihkan Kementerian Keuangan dari korupsi atau tindak kriminal lainnya. Ani menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Mahfud dan PPATK untuk membicarakan dugaan transaksi janggal tersebut. Di samping itu, CNBC Indonesia Jakarta melansirkan hasil pertemuan tim Sri Mulyani dan Mahfud MD. Pemerintah melakukan pertemuan sore ini pada Jumat 10 Maret 2023 untuk membahas perkembangan kasus mantan pejabat Ditjen Pajak Eselon 3 Rafael Alun Trisambodo dan adanya aliran dana janggal 300 triliun rupiah pada 467 pegawai Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Pertemuan dilakukan oleh Menko Polhukam Mahfud MD ditemani Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Sugeng Purnomo. Juga turut hadir Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Sekretaris Jenderal Heru Pambudi, Inspektur Jenderal Awan Nurmawan, dan staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Pertemuan berlangsung di kantor Mahfud dalam waktu kurang lebih 1 jam, dari pukul kira-kira 17.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangannya, Mahfud menjelaskan bahwa pertemuannya tersebut membahas perkembangan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK atas adanya dugaan aliran janggal sebesar 300 triliun rupiah pada 467 pegawai Kemenkeu serta membahas perkembangan kasus Rafael Alun. Pemerintah juga mengakui bahwa terjadi kecurangan atau fraud APBN yang dilakukan oleh oknum pegawai Kementerian Keuangan dan uang sebesar 7,08 triliun rupiah dari adanya dugaan fraud tersebut telah dikembalikan ke kas negara.
Mahfud MD menjelaskan terkait transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah oleh 467 pegawai Kemenkeu merupakan temuan PPATK sejak 2009 hingga 2023. Adapun kata Mahfud, transaksi mencurigakan tersebut merupakan tindak pidana pencucian uang. Atas temuan tersebut, Kemenpolhukam bersama Kementerian Keuangan serta PPATK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menindaklanjuti temuan pencucian uang sebesar 300 triliun rupiah yang dilakukan oleh 467 pegawai Kemenkeu. Selama ini, temuan tersebut bukannya tidak ditindaklanjuti, namun terbentur dengan aturan perundang-undangan yang ada. Sehingga jika ada permintaan dari Kementerian Keuangan untuk diselidiki dalam tindak pencucian uang, maka data temuan PPATK tersebut harus diserahkan kepada aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian. Dengan demikian, telah disepakati bahwa temuan PPATK untuk dugaan aliran janggal sebesar 300 triliun rupiah atas tindak pencucian uang yang dilakukan oleh 467 pegawai tersebut akan ditindaklanjuti secara bersama. Adapun Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan, akibat temuan sementara mengenai tindak pencucian uang tersebut, maka pihaknya sepakat untuk dibawa kepada aparat penegak hukum. Sambil terus Kementerian Keuangan berkomunikasi dengan Kemenkopolhukam, PPATK, dan KPK untuk menindaklanjuti kasus ini. Baik Suhasil dan Mahfud menjelaskan bahwa terkait temuan sementara terhadap Rafael Alun, pemerintah sepakat untuk membawa hasil temuannya kepada aparat penegak hukum. Seperti diketahui, tim Direktorat LHKPN KPK mengungkap adanya keterlibatan istri atas kepemilikan saham di perusahaan tertutup yang terkait dengan Rafael Alun. Dari analisis data LHKPN KPK, istri Rafael Alun memiliki saham di 2 perusahaan yang bergerak di Minahasa Utara yang bergerak di bidang properti. Atas temuan KPK itu, maka kasus Rafael Alun Trisambodo sepakat untuk dibawa untuk ditindaklanjuti dalam ranah hukum pidana. Rafael Alun terbukti juga tidak melaporkan jumlah kekayaan sesungguhnya yang diperkirakan mencapai 500 miliar rupiah yang tersebar pada 40 rekening terkait, di mana di dalamnya merupakan rekening atas nama istri dan 3 anaknya. Namun dari laporan LHKPN per 31 Desember 2021 lalu, Rafael Alun hanya melaporkan harta kekayaannya sebesar 56,1 miliar rupiah. Adapun temuan terbaru hari ini terkait Rafael Alun, PPATK melaporkan telah berhasil menyita safe deposit box milik Rafael senilai 37 miliar rupiah yang terpecah dalam mata uang asing dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Kendati demikian, temuan terbaru tersebut tidak disampaikan dalam konferensi pers hari ini. Hasil analisis sementara pemerintah, Mahfud MD bilang bahwa Rafael Alun akan terjerat dalam tindak pidana pencucian uang. Mahfud menjelaskan terkait adanya kecurangan atau fraud anggaran negara, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang ditemukan telah berhasil dikembalikan sebesar 7,08 triliun rupiah. Suhasil mengakui pernyataan Mahfud tersebut bahwa di dalam institusi Kementerian Keuangan telah terjadi fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum pegawainya. Namun, atas adanya temuan fraud tersebut telah dikembalikan ke negara sebesar 7,08 triliun rupiah. Suhasil mengapresiasi kerjasama yang dilakukan pihaknya oleh PPATK dan setiap ada pemindahan atau mutasi pegawai. Kemenkeu pun selalu minta PPATK untuk menganalisis laporan kekayaan yang sudah dilaporkan di dalam LHKPN KPK. Pun sejak 2007 hingga 2023, kata Suhasil, Kemenkeu telah menerima sebanyak 266 laporan dari PPATK terkait transaksi dan kekayaan pegawai Kemenkeu.